Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Sri Ramadhani, NIM 1814080001 dari jurusan Tadris IPA Fisika kelas A, dengan mata kuliah Seminar Fisika dengan dosen pengampu Ibu Adelia Alfamaza Mista. Pembahasan pada video kali ini yaitu tentang prinsip kerja USG untuk mengetahui penyakit dalam. Abstraknya yaitu ultrasonografi atau USG adalah alat bantu diagnostik yang sudah umum digunakan terutama di bidang kebidanan untuk melihat kondisi janin di dalam rahim ibu hamil dan untuk melihat organ-organ lainnya di dalam perut. USG bekerja dengan cara memancarkan gelombang ultrasound melalui sebuah transducer dengan media perantara gel. Kemudian gelombang ultrasound tersebut akan dipantulkan kembali dalam bentuk gambar sebuah layar monitor sehingga kita dapat melihat organ-organ dalam kita di dalam monitor dan dapat segera mengetahui kelainan apa yang terjadi. USG menggunakan tenaga ultrasound frekuensi tinggi yang ditransmit ke bagian tubuh sehingga struktur organ dalam kondisi patologis dapat terlihat pada monitor. Pendahuluannya yaitu USG sendiri memiliki beberapa komponen penting untuk penunjang penyakit. Beberapa komponen dan cara kerja setiap bagian komponen yaitu yang pertama, transducer. Transducer adalah komponen USG yang ditempelkan pada bagian tubuh yang akan diperiksa seperti dinding dada untuk pemeriksaan paru atau dinding perut untuk pemeriksaan kehamilan. Di dalam transducer terdapat kristal yang digunakan untuk menangkap gelombang yang disalurkan oleh transducer. Gelombang diterima dalam bentuk akustik atau gelombang pantul sehingga fungsi kristal di sini adalah mengubah gelombang tersebut menjadi gelombang elektronik yang dapat dibaca oleh komputer sehingga dapat diterjemahkan dalam bentuk gambar yang bisa dilihat pada gambar tersebut. Yang kedua yaitu monitor. Monitor adalah layar yang digunakan untuk menampilkan bentuk gambar dari hasil pengolahan data komputer. Monitor yang digunakan pada awal penemuan USG masih berupa layar tabung besar yang terpisah dari mesin USG. Perkembangan teknologi yang terus berkembang pesat membawa kemajuan pada teknologi monitor. Kalau pada awal penemuan memakai layar tabung yang besar, kini sudah menggunakan layar kecil dan tipis. Awal penemuan USG layar monitor masih hitam putih, sekarang sudah berwarna. Layar monitor sekarang juga menjadi satu dengan alat USG sehingga menjadi USG lebih terlihat kecil. Layarnya bisa dilihat pada gambar yang sudah disediakan. Dan yang ketiga yaitu mesin USG. Mesin USG merupakan bagian dari USG berfungsi mengolah data yang diterima dalam bentuk gelombang dan mengubah gelombang menjadi gambar. Mesin USG merupakan pusat pengolahan data seperti Central Processor Unit atau CPU pada komputer. Mesin USG sangat mempengaruhi hasil pencitraan. USG semakin baik, CPU yang dipakai pada mesin akan semakin baik dan cepat hasil yang ditayangkan di layar monitor USG. Kemajuan teknologi juga mempengaruhi perkembangan bentuk mesin USG. Awal penemuan mesin USG masih berbentuk sangat besar dan berat sehingga sulit untuk dipindah-pindahkan. Sekarang ukuran mesin USG sudah sangat kecil. Penggunaan radiologi untuk pemeriksaan toraks dibandingkan USG toraks lebih menguntungkan terutama untuk pasien gawat darurat. Gambar mesin USG bisa dilihat pada gambar yang sudah dijelaskan atau yang sudah dipaparkan. Selanjutnya, yang pertama, rumusan masalah, yaitu penyakit apa saja yang bisa dideteksi oleh USG. Selanjutnya, tujuan untuk mengetahui penyakit dalam yang bisa dideteksi oleh USG. Batasan masalah,
Pemeriksaan USG biasanya dilakukan untuk memeriksa segala macam hal yang terkait kehamilan untuk mengetahui jenis kelamin bayi, pemantauan kondisi bayi dalam kandungan secara keseluruhan, hingga mencari masalah pada tubuh ibu hamil yang bisa meresikokan kehamilannya. Namun, pada USG juga digunakan untuk mendeteksi masalah kesehatan lain yang dapat berhubungan dengan kehamilan. Tua, muda, laki-laki ataupun perempuan bisa saja disarankan untuk menjalani pemeriksaan USG apabila dokter merasa perlu. Hal ini bertujuan untuk memastikan diagnosis penyakit. Penyakit yang dapat dideteksi oleh USG. Yang pertama, kanker payudara. Kanker payudara adalah tumor ganas yang berasal dari sel di payudara. Kanker payudara ini sangat berisiko bagi wanita, namun hal ini tidak berarti bahwa pria tidak mungkin menderita kanker payudara. Beberapa pemeriksaan penunjang yang dapat digunakan untuk menegakkan diagnosis kanker payudara antara lain yaitu ultrasonografi atau USG, mamografi, magnetic resonance image atau MRI, dan FNA yaitu fine needle aspiration, serta biopsi patologi anatomi. Pemeriksaan awal yang sering digunakan untuk menilai kelenjar payudara adalah USG. Prinsip kerja USG ini menggunakan gelombang ultrasonik. USG dapat digunakan pada awal sistem organ karena gelombang ultrasonik dianggap efektif dalam membedakan macam-macam struktur jaringan tanpa radiasi. Selain itu, USG membutuhkan relatif lebih sedikit biaya dibandingkan pemeriksaan lainnya. Selanjutnya, yang kedua yaitu sistem empedu. Segala penyakit atau gangguan yang berhubungan dengan sistem empedu bisa dideteksi oleh USG. Kantong empedu terletak di antara usus dan hati yang berfungsi menyimpan empedu dari hati sampai saatnya tiba untuk dilepaskan ke dalam usus guna membantu pencernaan. Empedu itu sendiri adalah cairan kuning kehijauan yang fungsinya mencerna lemak. Cairan empedu bisa menumpuk dan lama-lama mengkristal sehingga menimbulkan masalah kesehatan seperti batu empedu dan kolesitis. Masalah pada pankreas juga termasuk yang bisa dideteksi lewat pemeriksaan USG sistem empedu. Selanjutnya yaitu sistem urinasi atau perkemihan. Pemeriksaan USG dapat mendeteksi dan memberikan gambaran jelas mengenai masalah pada saluran kemih yang dimulai dari ginjal sampai kandung kemih. Penyakit atau kondisi medis yang bisa dideteksi termasuk hidronefrosis atau pembesaran ginjal, tumor ginjal, penebalan dinding saluran kemih, hingga testis yang tidak turun pada anak dan testis yang terpuntir atau torsio testis. Selanjutnya, sistem kardiovaskuler atau jantung dan pembuluh darah. Pemeriksaan USG jantung disebut juga dengan ekokardiografi. Pemeriksaan ini khususnya menggunakan USG Doppler. Doppler kebanyakan dipakai untuk mengukur laju aliran darah pada jantung dan pembuluh darah besar. Gambaran yang nantinya muncul berupa warna merah dan biru. Dengan ekokardiografi dapat langsung melihat seberapa baik fungsi dan struktur jantung bekerja secara akurat. USG jantung dapat memberitahu bagaimana gerakan katup jantung, dinding jantung, dan sebaik apa aliran darah di balik jantung. Dengan alat ini dapat melihat apakah fungsi jantung baik, apalagi jika dilakukan setelah serangan jantung. Selanjutnya, usus buntu. Usus buntu atau appendicitis adalah peradangan pada usus buntu yang disebabkan oleh penyumbatan. Usus buntu adalah sebuah struktur berbentuk selang kecil yang menempel pada bagian awal usus besar. Usus
buntu tidak memiliki fungsi tertentu, tetapi ketika sumbatan tersebut pecah, radang usus buntu dapat membahayakan nyawa. Ketika dilihat lewat pemeriksaan USG, gambaran yang akan tampil adalah usus buntu dan berukuran lebih besar dari biasanya dan terdapat penebalan dinding dari usus buntu. Selanjutnya, pembesaran kelenjar getah bening. Pemeriksaan USG dapat memberitahu dokter seputar adanya pembengkakan kelenjar getah bening dan masalah lain yang berkaitan dengannya, atau limfadenopati dan limfadenitis. Pembengkakan kelenjar getah bening biasanya lebih rentan dialami anak-anak karena sistem daya tahan tubuhnya masih berkembang. Penyebab pembengkakan antara lain yaitu radang tenggorokan, infeksi virus, infeksi telinga, infeksi gigi, infeksi bakteri, dan infeksi HIV atau AIDS. Selain untuk memeriksa kondisi kehamilan dan 6 jenis masalah yang sudah dijelaskan tadi, pemeriksaan USG juga dapat dilakukan pada tenggorokan dan vagina sesuai apa yang dibutuhkan oleh dokter untuk diperiksa. Ukuran stik transdusernya pun bisa berbeda-beda tergantung lokasi pemeriksaannya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.